Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program studi akuntansi syariah baru saja mendapatkan akreditasi baik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan Ketua Prodi Akuntansi Syariah yaitu Ibu Melia Embun Bainik SEMEI dan Sekretaris Prodi Akuntansi Syariah Pak Erwin Saputra Siregar SEIME. Di sini saya akan melakukan pelaksanaan PPL atau magang secara daring atau online. Sebelumnya, nama saya Mega Latifa dengan NIM 5311849 semester 5 Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya mengambil tema untuk magang saya yaitu materi akuntansi yang sudah dipelajari. Saya akan menjelaskan macam-macam materi akuntansi dasar, yaitu yang pertama, persamaan akuntansi dasar. Persamaan dasar akuntansi berlaku umum dan menjadi dasar untuk membuat laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Dan yang keempat, laporan arus kas. Perhatikan susunan persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Bisa lihat di gambar. Inilah persamaan dasar akuntansi yang benar. Dari persamaan tersebut, kita jadi tahu bahwa jumlah aset di sisi kiri sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Fungsi persamaan dasar akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, semua transaksi bisnis dapat dinyatakan atau dicatat sebagai perubahan yang terjadi pada tiga elemen rumus persamaan dasar akuntansi atau persamaan akuntansi dasar. Semua turunan dari berbagai macam transaksi bisnis bisa dimasukkan dalam persamaan akuntansi tersebut. Fungsi yang kedua adalah persamaan dasar akuntansi bisa menjadi accounting tools yang super powerful dalam melakukan analisa pada suatu transaksi bisnis untuk kemudian menyusun laporan keuangan. Materi yang kedua yaitu akunte dalam akuntansi dasar. Akuntansi merupakan dasar untuk membuat perencanaan. Sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan di setiap pos laporan keuangan sebagai catatan terpisah. Catatan ini disebut akun, atau ada yang menyebut rekening atau kode perkiraan. Suatu akun dalam bentuk yang paling sederhana memiliki tiga bagian, yaitu yang pertama, setiap akun memiliki judul, seperti nama pos yang dicatat dalam akun. Yang kedua, setiap akun memiliki tempat mencatat jumlah kenaikan pos. Yang ketiga, setiap akun memiliki tempat untuk mencatat jumlah penurunan pos. Bentuk akun yang digunakan biasanya disebut akun T karena bentuk tersebut mirip dengan huruf T. Sisi kiri akun disebut debit dan di sisi kanan akun disebut kredit. Ini merupakan dasar-dasar akuntansi jurnal dan bentuknya seperti berikut ini. Bisa lihat di gambar di samping ya. Cara pencatatan jurnal contoh seperti soal akuntansi dasar dan jawaban sekaligus sebagai cara mengerjakan akuntansi dasar berikut ini. Manajemen Keuangan Network, sebuah lembaga penyelenggara kursus akuntansi dan jasa akuntansi, mengeluarkan biaya promosi melalui jasa iklan ADS sebesar 1.800.000. Atas transaksi keuangan tersebut, perubahan melakukan pencatatan akuntansi seperti berikut ini. Contoh soal penerapan akun T.
bisa dilihat di gambar di samping. Ada dua akun yang terpengaruh oleh transaksi, yaitu biaya promosi dan kas. Biaya promosi diletakkan di sisi debit atau kiri sebesar 1.800.000 dan pengeluaran kas sebesar 1.800.000 diletakkan di sisi kredit atau kanan. Materi yang ketiga yaitu aturan debit kredit dalam akuntansi dasar. Poin ketiga ini merupakan materi belajar jurnal akuntansi dasar, baik akuntansi dasar, jurnal umum, dan khusus. Pengertian debit adalah kenaikan atau penurunan, tergantung pada akun yang berpengaruh. Sedangkan pengertian kredit adalah kenaikan atau penurunan tergantung pada akunnya. Terdapat perbedaan antara akun neraca, akun laba rugi, dan akun prive. Namun, secara umum, aturan debit dan kredit dengan saldo normal dari akun-akun tersebut adalah sebagai berikut. Perhatikan akun neraca berikut ini. Lihat pada gambar di samping. Sisi akun untuk mencatat kenaikan dan saldo normal ditunjukkan dengan warna hijau, dan jumlah debit harus selalu sama dengan jumlah kredit di setiap ayat jurnal. Perhatikan lagi akun laporan laba rugi berikut ini. Lihat di gambar. Akun kas yang termasuk akun aset dan disajikan dalam neraca mengalami penurunan sebesar 1.800.000 sehingga diletakkan di sisi kredit. Sedangkan beban promosi yang disajikan dalam laporan laba rugi mengalami kenaikan sebesar 1.800.000 sehingga diletakkan di sisi debit. Materi yang keempat yaitu menganalisis dan mencatat transaksi. Akuntansi adalah seni pencatatan. Proses atau langkah-langkah dalam menganalisis dan mencatat transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca dengan cermat penjelasan atau uraian transaksi untuk menentukan apakah akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang kedua, untuk masing-masing akun yang terpengaruh oleh transaksi itu, tentukan apakah akun tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, menentukan apakah setiap kenaikan atau penurunan tersebut dicatat sebagai debit atau kredit. Yang keempat, mencatat transaksi dengan menggunakan ayat jurnal. Yang kelima, melakukan posting ayat jurnal secara periodik ke dalam akun terkait dalam buku besar. Yang keenam, menyusun daftar saldo yang belum disesuaikan pada akhir periode. Yang kelima, yaitu laporan keuangan. Ada 5 jenis laporan keuangan. Pertama, laporan laba rugi. Kedua, laporan perubahan modal. Ketiga, neraca. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Pengertian dari laporan laba rugi yaitu ringkasan pendapatan dan beban sebuah entitas usaha untuk periode waktu tertentu seperti 1 bulan, triwulan, semester, dan pengertian laporan perubahan modal adalah ringkasan perubahan modal pemilik dari sebuah entitas usaha yang terjadi selama suatu periode waktu tertentu seperti 1 bulan, 1 tahun. Pengertian neraca adalah daftar yang berisi aset, kewajiban, dan ekuitas usaha pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada saat penutupan hari terakhir dalam 1 bulan atau 1 tahun. Dan yang terakhir, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah ringkasan penerimaan kas dan pembayaran kas dari suatu entitas usaha selama suatu periode waktu tertentu, seperti dalam sebulan atau setahun. Ada 3 komponen aliran kas dalam laporan arus kas. Yang pertama, aliran kas yang berasal dari operasional perusahaan, dan yang kedua, aliran kas yang berasal dari aktivitas investasi, dan yang ketiga, aliran kas yang berasal aktivitas pendanaan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.